Terpuji akan nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Saudara yang terkasih. Saya percaya para pemirsa Batara TV menanti-nantikan acara ini. Kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Berjumpa dengan saya lagi, Pendeta Abraham Simarmata, dalam Siraman Rohani Kristen Batara TV. Kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, terambil dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai ke 9. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah cerita di Finlandia, seorang ateis. Sebelum dia meninggal dunia, dia memanggil pengacaranya untuk menuliskan sebuah wasiat dalam buku wasiatnya. Dan di situ dia meminta dituliskan bahwa segala sesuatu harta miliknya, kebun, rumah, dan tanahnya itu dipersembahkan kepada setan. Saudara, pengacaranya sempat bingung untuk menulis, tetapi karena ini wasiat, saudara, dia catat. Nah, saudara, ketika orang Finlandia ini, orang ateis ini meninggal, lalu sampailah kepada persidangan di pengadilan untuk memutuskan kepada siapa harta warisannya ini diberikan. Para majelis hakim melihat isi daripada wasiat ini adalah sesuatu yang sangat membingungkan. Namun mereka mengambil keputusan supaya segala sesuatu yang dimiliki orang ateis ini yang tertulis dalam wasiatnya, mereka katakan biarkan saja, tidak usah diurus. Karena dengan cara demikian kita sudah melakukan seperti apa yang isi wasiatnya. Apabila rumah itu, tanah itu tidak dihuni, tidak dipelihara, maka akan tumbuhlah ilalang, maka tumbuhlah rumput yang lebat sehingga tempat itu menjadi angker, dan tentu setan ada di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cerita ini juga sangat bisa kita ambil atau kita kaitkan dalam kehidupan kita. Apabila kita membiarkan hidup kita, kekristenan kita, tanpa melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, tanpa kita berjuang untuk mempertahankan iman pengharapan kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya saya ingin katakan, kita tidak akan lama dimasuki oleh kuasa iblis. Kenapa, saudara? Karena ketika kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita, kita santai dalam kekristenan kita, kita tidak berjuang dalam iman kita, maka disitulah akan terbuka celah untuk iblis masuk. Dia akan masuk merongrong pikiran kita pertama sekali. Dia akan membuat pikiran kita tidak percaya akan firman, tidak percaya akan setiap anugerah Tuhan, tidak percaya akan janji Tuhan dalam hidup kita. Setelah itu dia akan merongrong hati kita. Karena kita tidak berjuang, tidak berusaha dalam menjaga hidup kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya iman kita akan dibuat goyah. Dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi, Saudara, Paulus berkata untuk kita terus mengerjakan keselamatan kita sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita nggak boleh tidak melakukan apa-apa. Kita tidak boleh apatis dalam hidup kekristenan kita. Kita harus berjuang, kita harus mempertahankan. Jangan sampai, saudara, kita santai, kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup kekristenan kita sehingga iblis masuk. Iblis masuk dan membuat sesuatu yang jahat dalam diri kita. Perhatikan, saudara, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang memiliki kekosongan hati, orang yang memiliki kekosongan dalam hidupnya, orang yang memiliki sebuah kehidupan tidak ada kebenaran di dalamnya, sama saja seperti rumah yang kosong, tanah yang kosong, yang ditumbuhi semak belukar yang tandus. Saya percaya, saudara, kalau semuanya hidup kita tidak kita persembahkan kepada Tuhan, untuk kita mengejar kebenaran,
untuk kita belajar untuk terus berjuang dalam iman pengharapan kita, maka percayalah iblis akan bertahta dalam hidup kita. Saya percaya bahwa hari ini engkau mendengar firman ini, engkau kuat dan teguh dan engkau harus memperjuangkan keselamatanmu. Mari kita tetap percaya Tuhan memampukan kita untuk menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa hari ini kitalah orang-orang yang tetap hidup di dalam kemenangan. Orang-orang yang terus berjuang, terus mengerjakan keselamatan kita. Dan tetaplah percaya bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu atas hidup kita, kita akan tetap kuat. Sebab itu mari kita berdoa supaya kita minta Tuhan menguatkan hidup kita dan pribadi kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman-Mu berkata, iblis sedang berkeliaran, mengaum-ngaum untuk mencari orang-orang yang dapat dia telan. Orang-orang yang dapat dia rasuk, orang-orang yang dapat dia telan, orang-orang yang dapat dia mangsa adalah orang-orang yang tidak pernah memperjuangkan imannya. Orang-orang yang santai, orang-orang yang berada pada zona nyamannya. Orang-orang yang merasa tidak akan pernah mengalami kesulitan. Orang-orang yang santai, orang-orang yang menganggap bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik dengan kekuatannya. Bapak, kami percaya hari ini lewat firman-Mu, kami harus berjaga-jaga, kami harus tetap tinggal di dalam kebenaran, kami harus mengejar kebenaran, kami harus mengejar setiap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Berilah kekuatan kepada para pemirsa Bahtera TV yang di rumah, supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka dengan antusias, dengan semangat daripada Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, haleluya, amin. Saudara, imanilah dan percayalah, hidupmu terus mengerjakan keselamatan sampai Yesus datang kali yang kedua. Nah, saya percaya kita akan tetap bersama-sama sampai Yesus datang kedua dan dijemput di awan-awan dalam kedatangan Yesus kali yang kedua. Mari kita bersama-sama bertumbuh, berbuah, dan bermultiplikasi di dalam Kristus Yesus. Apabila saudara ingin didoakan oleh kami, dilayani oleh kami, saudara boleh mencatat nomor telepon yang ada di televisi saudara, untuk kita bersama-sama melayani dan bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.